Pembahasan seputar masalah fikih haid dan nifas ini adalah perkara yang juga penting bagi laki-laki. Dan apalagi jika sebahagian perkara-perkara yang disebutkan dalam masalah haid dan nifas serta istihadah bagi wanita ini juga berkaitan dengan hubungannya dengan laki-laki, dalam hal ini suaminya. Apa-apa saja yang dibolehkan baginya dan apa-apa saja yang dilarang darinya berkaitan dengan hubungannya dengan suami. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan semua permasalahan tersebut, mulai dari haid, istihadah dan nifas. Dan kita akan memasuki pada hari ini pasal yang ketujuh, yang dia merupakan pasal yang terakhir atau pembahasan yang terakhir dari 7 pembahasan yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dia adalah permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obat yang sifatnya mencegah haid atau mempercepat haid. Demikian pula obat-obatan yang bersifat mencegah kehamilan atau boleh jadi menggugurkan kehamilan. Baik, kita lihat. Mungkin pembahasan ini akan selesai dalam 2 kali pertemuan. Semoga Allah memudahkan. Pasal yang ketujuh kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-fasl as-sabi' fi isti'mal ma yamna'u al-hayd aw yajlibuhu. Fi isti'mal ma yamna'u al-hayd aw yajlibuhu wa ma yamna'u al-hamla aw yusqituhu. Pasal ketujuh tentang penggunaan obat-obatan yang mencegah haid atau menunda haid atau mempercepat datangnya haid, serta obat-obatan yang bersifat mencegah kehamilan ataupun menggugurkan kehamilan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sesungguhnya jadi bahas masalah pertama dulu, masalah obat-obatan yang sifatnya mencegah haid. Dan ini sekarang banyak diperjualbelikan dan mudah didapatkan oleh para wanita di apotek-apotek. Maka tentang masalah penggunaan obat yang sifatnya mencegah haid, ini terkadang menjadi permasalahan bagi wanita, khususnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka yang melaksanakan ibadah haji atau akan melaksanakan ibadah haji, di mana menurut perhitungan waktu haid yang akan dialaminya pas ketika ia berada di tanah suci. Nah, dan ini menurut sebagian wanita tentunya berbahaya, dari sisi bahwa wanita yang haid tidak boleh tawaf, dia harus menunggu. Sedangkan kalau dia menunggu, dikhawatirkan ditinggal oleh kloternya, kelompok terbangnya, anggota jemaah haji dari wilayahnya. Nah, dalam hal inilah mungkin terjadi keinginan dari sebagian wanita untuk menggunakan obat-obat yang sifatnya mencegah haid. Ya. Demikian pula dalam keadaan wanita berpuasa. Terkadang dia berpuasa mendapatkan bulan Ramadan yang itu mungkin bertepatan dengan waktu haidnya. Maka sang wanita berpikir bahwa keadaan ketika berpuasa bulan Ramadan itu lebih mudah baginya. Lebih mudah, ya kan? Karena seluruh anggota keluarga melaksanakan ibadah puasa. Dan tentunya pekerjaan rumah pun akan lebih ringan di bulan puasa dibanding di hari-hari yang lainnya misalnya. Maka dalam hal ini mungkin timbul pertanyaan pada wanita tersebut, apakah boleh dia menggunakan obat untuk mencegah haid agar ia bisa berpuasa dengan sempurna pada bulan Ramadan, atau bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang, atau perkara-perkara yang lainnya. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, isti'malul mar'ati ma yamna'u haidaha jaizun li syartain. Penggunaan wanita penggunaan obat-obat yang mencegah haid, menunda haid pada wanita, ini hukumnya boleh, jaizun.
hukumnya boleh. Jadi penggunaan obat ini boleh disyartain, tetapi dengan dua syarat yang mesti diperhatikan. Dengan dua syarat yang mesti diperhatikan. Yang pertama, al-awwal alla yukhsha ad-dararu 'alaiha. Yang pertama, bahwa tidak dikhawatirkan mudarat pada diri sang wanita yang menggunakannya. Tidak dikhawatirkan mudarat. Ya, karena bagaimanapun obat-obat kimia ya yang sifatnya sintetis seperti ini pasti memiliki dampak samping, ya, punya kontraindikasi dan seterusnya, ya. Maka kalau begitu diperhatikan tentunya tingkat bahaya yang terkandung dari obat-obat tersebut. Jadi tidak dikhawatirkan adanya bahaya yang akan menimpa sang wanita dengan penggunaan obat-obat seperti ini, ya. Tentunya jika penggunaannya dalam waktu yang relatif tidak begitu lama, mungkin tidak akan terasa mudaratnya, ya. Tapi penggunaan obat terus menerus tentunya akan membahayakan ginjal, hati, dan bagian-bagian organ tubuh yang di dalam, ya. Maka dalam keadaan seperti ini hendaklah sang wanita melihat, ya. Jadi tidak menggunakan obat-obat seperti ini terus menerus. Kata Syekh, jika dikhawatirkan mudarat dari penggunaan obat-obat seperti ini, misalnya wanita itu memiliki sifat rentan, atau bahwa dia peka terhadap kandungan tertentu pada obat tersebut, ya, maka dalam hal seperti ini tentunya tidak dibolehkan. Mengapa? Karena tentunya mendahulukan keselamatan itu lebih utama. Dan Allah telah berfirman dalam surah Baqarah 195, "Wala tulqu bi'aydikum minat tahlukah." Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. "Wala tulqu bi'aydikum minat tahlukah." Surah Al-Baqarah 195. Dan dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana 'alaikum rahim innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah terhadap kalian sungguh merahmati. Jadi kedua ayat ini adalah larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang membinasakan dirinya, mengancam jiwanya. Dan mengancam jiwa ini baik dalam bentuk ancaman yang segera akan datang, artinya dalam waktu yang cepat akan menghancurkan dirinya, ataupun ancaman yang sifatnya dalam waktu yang lama, ya, karena konsumsi obat-obatan yang terus-menerus dan seterusnya, yang tentu saja membahayakan jiwa, ya, merusak hati dan organ-organ tubuh yang lainnya. Maka dalam hal ini tentunya sang wanita pun hendaknya menghindarkan apa yang ada dari obat-obatan tersebut, ya. Jadi ini syarat pertama, yaitu kaitannya dengan kemaslahatan sang wanita. Maka keinginan dia untuk beribadah puasa Ramadan dengan sempurna hendaknya memperhatikan akan kondisi dirinya ketika menggunakan obat-obat tersebut. Karena sekarang terjadi wanita yang menggunakan hal seperti ini justru akan menyebabkan terjadinya kegoncangan pada kebiasaan haidnya, dan juga terkadang terjadi kegoncangan pada metabolisme tubuhnya, atau pada perubahan hormon-hormon dalam tubuhnya, ya. Maka ini tentunya berbahaya bagi sang wanita. Perkara yang kedua yang perlu diperhatikan, dan ini berkaitan dengan keadaan di luar sang wanita, bahwa ayyakuna dzalika bi'izni zauji in kana lahu ta'alluqun bihi, yaitu bahwa dia haruslah dengan seizin suami, jika suami tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara haid ini, ya. Jadi ada kepentingannya masalah haid ini dengan suaminya. Tentunya ini bagian telah menikah,
Adapun jika yang belum menikah atau dia janda, maka tidak ada masalah tentang hal ini. Sekarang bagi yang menikah, dan ingat, tidak semua juga wanita yang telah menikah memerlukan izin dari suaminya. Tidak semua wanita yang telah menikah memerlukan izin dari suaminya. Ya, hanyalah yang memerlukan izin jika suami tersebut memiliki kepentingan besar terhadap keadaan haid tidaknya. Perhatikan ini titik yang harus diketahui. Jika suami memiliki kepentingan keterkaitan dengan haid tidaknya sang wanita, maka ketika itulah dia diperlukan izin dari suami. Bagaimana maksudnya keterkaitan itu? Saya memberikan contoh. Misalnya bahwa wanita tersebut mu'taddah minhu. Mu'taddah artinya dalam masa iddah akibat adanya talak atau cerai yang telah dijatuhkan. Tapi dalam masa iddah yang tajibu alaihi nafaqatuha, yang wajib bagi suaminya untuk menafkahi sang istri. Itu talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2, ya. Di mana dalam talak 1 dan talak 2 ini sesungguhnya wanita tidak boleh meninggalkan rumah suaminya kecuali telah diizinkan untuk itu. Maka tidak boleh dia asal bilang pulangkan saja gitu ya. Tidak boleh. Karena dia masih dalam status sebagai istri meskipun telah dicerai. Tetapi dan dalam keadaan seperti ini sang suami masih memiliki kewajiban menafkahi istrinya. Ya. Tentunya kecuali jika dalam keadaan nusyuz. Ya, oleh karena itu di sini Syekh mengatakan tadi, misalnya wanita yang sedang dalam masa iddah ala wajhin yang dia dalam posisi masih wajib bagi suaminya menafkahi. Jelas ini menunjukkan bahwa ada wanita yang dia dalam masa iddah tetapi suami tidak wajib menafkahi. Bahkan ada wanita yang masih dalam status istri, tidak dicerai, tetapi tidak lagi wajib dinafkahi oleh suaminya. Kapan itu? Kapan tuh kami? Wanita yang dia tidak lagi wajib dinafkahi oleh suaminya, bukan lagi kewajiban bagi suaminya untuk menafkahinya, padahal belum dicerai. Belum tahu ya? Yaitu dalam keadaan nusyuz, ya belum nikah ya. Nusyuz, dalam keadaan nusyuz. Apa itu nusyuz? Yaitu dalam keadaan dia durhaka kepada suaminya, tidak taat dan tidak mencari keridhaan suaminya, tentunya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia tidak taat dalam keadaan seperti ini, maka sesungguhnya dia bisa tidak diberikan nafkah sebagai bentuk pelajaran. Sebagai bentuk pelajaran, bukan dalam bentuk mendoliminya tentu saja. Ya. Dan ini tentunya perlu diperhatikan pula. Jadi wanita yang dikatakan harus minta izin dari suaminya adalah wanita yang suaminya punya kepentingan terhadap haid tidaknya. Apa itu? Yang pertama, maksudnya apa? Wanita yang dalam masa iddah yang masih wajib dinafkahi. Ya. Maka mengapa demikian? Sebab jika sang wanita menggunakan obat pencegah haid akan menyebabkan haid terhenti, dan itu menyebabkan waktu untuk dia ditanggung akan semakin lama. Karena sebenarnya dia ditanggung dalam masa iddahnya itu selama belum habis masa iddah. Dan kapan masuk habis masa iddahnya? Masa iddah bagi wanita yang haid adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru, yaitu 3 quru, 3 kali bersih dari haid, ya kan? Jadi kalau dia sudah memasuki haidnya dan kemudian bersih dari haidnya 3 kali, atau yang ketiga setelah jatuhnya talak, dicerai, maka ketika itu dia telah habis masa iddahnya dan telah dipisah dari
suaminya. Dan jika ia akan menikah atau rujuk kepada suaminya, maka harus nikah baru. Nikah baru, baik nikahnya lewat KUA kembali atau nikah sirri. Paham ya? Itu tidak perlu pakai KUA, pakai tetap saja kartu nikah yang lama, hanya diperbaharui nikahnya dengan memanggil pejabat yang berwenang atau orang tua sang wanita untuk menikahkannya. Ya, makanya nikah sirri, nikah yang tidak tercatat di KUA misalnya ya. Maka itu juga sah. Yang penting bahwa dia telah bersih dari haid yang ketiga sejak jatuhnya talak tersebut. Jelas ya? Baik. Nah, dengan sang wanita memakan atau mengkonsumsi obat-obat untuk mencegah kehamilan, mencegah haid, ya, memperlambat haid, akan menyebabkan masa akan menjadi panjang dan bertambahnya biaya nafkah dari suami kepada istrinya. Ya, taruhlah misalnya tadinya hanya 3 kali haid, kira-kira sekitar 3 bulan ya. Ya. Tapi mungkin sang wanita selama 2 bulan berturut-turut mengkonsumsi obat ini, ya, sehingga jadinya bertambah 2 bulan, sehingga menjadi 5 bulan kurang lebih. Apalagi kalau dia terus mengkonsumsi selama 1 tahun, ya kan? Maka ini berat semuanya. Maka sang suami tadi harus menambah biaya nafkahnya selama belum berpisah dengan istrinya, karena sang istri belum menghabiskan masa iddahnya. Maka ini tentunya keberatan bagi sang suami, ya. Maka kalau begitu tidaklah boleh sang wanita menggunakan obat-obat pencegah haid itu kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya. Demikian pula kasus kedua yang memerlukan izin adalah bahwa jika penggunaan obat pencegah haid ini menyebabkan sang wanita tidak mengalami kehamilan. Ya. Jadi ini kasus yang kedua. Perkara kedua di mana wanita ketika akan menggunakan obat untuk pencegah haid atau penunda haid harus meminta izin dari suaminya yang punya keterkaitan dan kepentingan dengan haid tidaknya sang wanita. Yang pertama tadi, wanita yang dalam masa iddah yang masih wajib untuk dinafkahi suaminya, karena ini berkaitan dengan masalah nafkahnya. Yang kedua, wanita yang jika ia menggunakan obat-obat pencegah atau penunda haid tadi menyebabkan tidak terjadinya kehamilan, maka ketika itu dia haruslah meminta izin kepada suaminya, ya, karena anak adalah hasil kerjasama gotong royong suami istri tentu saja. Maka dalam hal ini perlu ada musyawarah, perlu ada pembicaraan antara keduanya, suami maupun istri, dalam masalah ini. Maka nanti akan dibahas tentang masalah penggunaan obat-obat yang sifatnya mencegah kehamilan atau alat-alat yang lain, alat-alat kontrasepsi, ya, bahwa itu pun haruslah dengan izin suami. Haruslah dengan izin suami. Demikian pula jika kaitannya alat kontrasepsi tersebut digunakan oleh suaminya, maka ia pun haruslah menyampaikan hal tersebut kepada istrinya. Ya, baik. Maka Syekh kemudian menjelaskan setelah menetapkan perkara ini, wahai itu sahabat al-jawaz, dan perkara telah sah tentang pembolehan penggunaan obat tersebut, maka al-aula yang lebih utama adalah tidak menggunakannya. Artinya meskipun boleh, tetapi yang lebih utama adalah tidak menggunakannya, kecuali ketika diperlukan. Diperlukan ketika hajat, ya. Dan hajat ini artinya ketika keadaan-keadaan yang memang seorang wanita ingin menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala
seperti puasa Ramadan agar tidak putus puasanya, karena lebih mudah berpuasa di bulan Ramadan dibanding hari-hari yang lain. Atau wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji, khawatir dari keluarnya haid atau datangnya haid ketika melaksanakan ibadah haji yang akan mengganggu aktivitas ibadah hajinya, dan khawatir ditinggalkan oleh rombongannya. Maka inilah hajat. Adapun jika tidak ada hajat sama sekali, maka yang utama adalah meninggalkannya. Mengapa? Karena bagaimanapun haid adalah perkara yang sifatnya alamiah pada wanita. Ya, sifatnya alamiah, tabi'iyah. Dan tentu saja membiarkan seorang wanita tetap dalam kebiasaan rutinnya, dalam keadaan yang tidak berubah dari tabiat seharusnya, itu tentunya akan lebih dekat kepada kesehatan dan keselamatan sang wanita, ya. Dan telah berlalu dalil di mana Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, ketika ia melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hijjatul Wada, maka setelah sampai di Baida dekat dengan Mekah, maka Rasulullah mendapatkan, atau Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Maka berkatalah Nabi kepada Aisyah, "Anufisti, apakah engkau sedang mengalami haid?" Maka berkata Aisyah, "Ya, saya sedang haid." Maka Aisyah menangis karena haidnya, karena khawatir luput dari melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata Rasulullah menghiburnya dan mengatakan, "Inna hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam." Dia adalah perkara yang telah Allah takdirkan pada anak wanita keturunan Adam alaihissalam. Jadi dia telah ada pada ibu para wanita, itu Hawa, istri Nabi Adam, dan terus ada pada anak-anak wanita Adam sampai zaman sekarang ini dan sampai hari kiamat nanti. Ya, mungkin terjadi tidak adanya haid pada wanita, tapi itu dalam kasus-kasus luar biasa, dalam keadaan yang abnormal, tidak normal, ya. Apakah karena adanya gangguan, atau rahim yang diangkat, atau perkara-perkara yang lainnya. Jadi kalau begitu, membiarkan seorang wanita tetap dalam kebiasaan rutinnya itu jauh lebih baik. Bahkan dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam kumpulan fatwa beliau menegaskan bahwa sesungguhnya banyaknya terjadi keguncangan pada haid, ketidakteraturan pada haid di kalangan para wanita, kebanyakan disebabkan oleh penggunaan dan konsumsi obat-obatan seperti ini, ya. Oleh karena itu, ini perlu diperhatikan pula oleh para wanita. Baik, ini hukum menggunakan obat yang sifatnya mencegah atau menunda datangnya haid. Perkara yang kedua adalah bagaimana hukum menggunakan obat yang sifatnya mempercepat haid. Mempercepat haid, ya. Ada juga kadang istilahnya pil tuntas, ya, yaitu bahwa sang wanita ketika masa haidnya cepat selesai haidnya, ya. Jadi ada pil yang sifatnya mempercepat selesainya haid, jadi dia keras cepat, bisa saja 7 hari menjadi 3 hari, ya. Ada juga yang sifatnya tujuannya adalah mempercepat, harusnya misalnya di akhir bulan dia ingin undang segera, datang awal bulan, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kata Syekh, wa amma isti'malu ma yajlibu al-haidha fa jaizun bi syartayn aidan. Adapun penggunaan obat yang mempercepat datangnya haid, maka dia pun boleh dengan 2 syarat pula. Dengan 2 syarat pula. Syarat yang pertama, alla tatahayyala bihi ala isqati wajibin. Yang pertama, bahwa ia tidak menggunakan obat tersebut sebagai hilah, sebagai dalih. Hilah, dalih, itu tipuan saja untuk menggugurkan kewajiban.
Ya, misalnya ia menggunakan obat itu pada bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan itu waktu puasa ya. Maka di akhir Sya'ban dia minum banyak-banyak obat itu, sehingga haid datang pas bulan Ramadan, sehingga dia pun merasa tidak perlu lagi puasa, tidak capek-capek puasa, juga tidak perlu lagi ibadah sholat tarawih baik di rumah ataupun di masjid. Ya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena tujuan ia mengkonsumsi obat tersebut adalah hilah, dalih, ya, at-tahayul, mencari jalan untuk menggugurkan kewajiban. Tentunya kita harus waspada. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati-hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, Rasulullah mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, bahwa perhitungan manusia akan apa yang ada dalam batin mereka itu hanyalah milik Allah. Adapun manusia mungkin hanya menghukumi dari yang zahir, yang tampak, bahwa dia sedang haid sehingga tidak puasa Ramadan. Tetapi hakikatnya, apakah karena mengkonsumsi obat dengan tujuan supaya cepat haid agar kemudian tidak perlu melaksanakan ibadah puasa dan bisa mengganti di hari yang lain, maka itu adalah perkara yang berkaitan dengan dirinya dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Bal insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adira." Dan sesungguhnya manusia itu pun mengetahui keadaannya meskipun ia mengajukan berbagai macam uzur dan argumen. Ya, maka kalau begitu hendaklah para mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua ayakuna dzalika bi'izni zauj, bahwa penggunaan obat tersebut juga haruslah dengan izin suami. Dengan izin suami. Jelas di sini? Di sini tidak ada keterangan bahwa suami yang ada kepentingannya dengan haid tersebut, dia punya kaitan dengan haid tersebut. Yang memberi kesan bahwa ada suami yang tidak punya kepentingan dengan haid tidaknya, ya, seperti kita bahas tadi dalam poin yang pertama. Adapun di sini dalam perkara yang kedua ini, dalam syarat yang kedua dikatakan bahwa haruslah dengan izin suami secara mutlak. Jelas ya? Ini membedakannya dengan perkara pertama tadi. Secara mutlak harus dengan izin suami. Mengapa? Karena terjadinya haid pada sang wanita menyebabkan sang suami tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, dan sang wanita tidak mampu menjalankan apa yang menjadi kewajibannya yang dengannya disyariatkan pernikahan itu. Sehingga paham ya? Ya, istimta namanya ya, jima dan istimta. Wanita yang haid tidak boleh dicampuri kan? Ya. Sedangkan itu adalah hak suami dan kewajiban dari istri. Maka kalau begitu tidak boleh ia menggunakan obat-obat tersebut kecuali dengan izin suaminya. Demikian juga wa in kanat mutallaqah, jika dia sendiri sedang dicerai, jika sang sedang dicerai talak 2, ya, maka tentunya ketika sang wanita mengkonsumsi obat yang menyebabkan ia cepat mengalami haid, tuntas haidnya dengan cepat, maka ini akan menyebabkan gugurnya hak dari suami dari bentuk raja'ah, dari bentuk tenggang waktu, tangguh tempo untuk dia bisa rujuk, ya kan? Ya, jadi seorang wanita jika dicerai oleh suaminya, jika dia mengalami haid, maka harus ada waktu tangguh tempo 3 kali bersih dari haid, di mana dalam
waktu ini suami bisa rujuk kepada istrinya, ya. Nah, kalau seandainya sang wanita minum obat ini terus menerus, maka ini akan menyebabkan waktu 3 kali haid yang biasanya dialami selama 3 bulan, ya kan? Boleh jadi hanya dialami selama 1 bulan atau 1,5 bulan, ya. Jadi dia bersih dari haid, langsung dia minum pilnya. Misalnya apa? Seorang wanita dicerai oleh suaminya dengan cerai yang sunni, yang sunnah. Apa cerai yang sunnah? Masih ada yang ingat? Karena ada talak bid'i, ada cerai yang bid'ah, ada cerai yang sunnah. Cerai yang sunnah adalah seorang wanita dicerai oleh suaminya dalam keadaan bersih dari haid, dalam keadaan bersih dari haid dan tidak dicampuri sebelumnya, ya. Itu namanya talak syar'i, talak sunni, ya. Misalnya seorang wanita mengalami haid dari tanggal 1 sampai 7 awal bulan, ya. Maka pada tanggal 8 ia bersih dari haid, langsung dicerai oleh suaminya. Maka ini talak sunnah, ya. Atau misalnya pada tanggal 10 dia dicerai, tetapi kebetulan suaminya ketika itu atau sebelumnya tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 sedang di luar kota. Tanggal 8, tanggal 9 suami di luar kota, ya. Sehingga waktu bersihnya wanita belum sempat dicampuri oleh suaminya. Begitu suami datang ke rumahnya, maka dia kemudian cerai istrinya. Saya cerai kamu. Dan itu pada tanggal 10, ya. Padahal dia bersihnya tanggal 8, tanggal 7 selesai haidnya, tanggal 8 bersih. Tetapi belum dicampuri sebelumnya. Maka ini talak sunnah, ya. Adapun talak bid'i, talak yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak yang wajib rujuk adalah wanita yang dicerai ketika dia dalam keadaan haid, atau bersih dari haid yang telah dicampuri. Jelas? Misalnya tadi wanita yang haid pada tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, suaminya cerai dia tanggal 5 misalnya. Ini talak bid'i namanya. Dicerai ketika sedang haid. Nah, ini tidak boleh. Ya, berdosa laki-laki melakukannya. Atau sang wanita misalnya bersih tanggal 8, ya. Suami kemudian pada tanggal 8 sempat bercampur dengan istrinya, ya. Kemudian dia cerai tanggal 10. Makanya salah juga, tidak benar. Harusnya dia menanti sampai sang wanita haid lagi dan bersih, yang kemudian dia belum digauli, maka dia cerai. Adapun yang tadi dia cerai pada tanggal 10 setelah ia gauli sebelumnya tanggal 8 atau 9, maka tidak. Ini namanya talak bid'i. Talak bid'i, jelas ya? Ya. Dan apa hukumnya talak bid'i? Hukum talak bid'i tadi itu adalah haram, ya. Dan terjadi pada zaman Rasulullah, pada diri Abdullah bin Umar, ketika ia mencerai istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah merintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada suaminya, kepada istrinya. Dia wajib rujuk dan dihitung talak 1. Dan akhirnya dia harus menanti sampai sang istri ini bersih dari haid, kemudian haid lagi, kemudian bersih dari haid. Setelah itu barulah dia cerai sebelum digauli. Itu yang wajib. Kalau mau yang lebih sempurna, dia tunggu 2 kali bersih dari haid. 2 kali bersih dari haid. Artinya, misalnya tadi dia cerai pada bulan Muharram tanggal 5. Kalau haidnya sampai tanggal 7, ya kan? Berarti sah kan ini? Tidak kan? Dia harus rujuk kembali. Maka akhirnya pada tanggal 8 wanita bersih dari haid. Maka laki-laki tadi tetap harus mempertahankan istrinya, tetap sebagai istrinya, ya, meskipun telah jatuh talak 1. Kemudian setelah itu ditunggu sampai dia bersih bulan Safar, ya kan, Muharram Safar, ya.
bulan Safar tanggal 8 dia bersih, berarti berapa kali haid sekarang? 1 kali haid. Tanggal 8 ini dia boleh jatuhkan talaknya di situ sebelum dia gauli, kan begitu ya? Ini wajib menunggu 1 kali haid ini. Kalau mau yang utama, yang afdal adalah dia tunggu setelah bulan Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal baru dia cerai, setelah bersih dari haid baru dia cerai. Itu yang utama, itu yang afdal, dan itu kebanyakan dari riwayat. Wallahu a'lamu bishawab. Ala kulli hal. Nah, sekarang wanita yang dicerai, maka sesungguhnya suaminya punya waktu tangguh, waktu di mana dia berpikir apakah dia memang akan berpisah selamanya dengan istrinya, artinya memutuskan hubungan pernikahan ini, atau dia pikir ya memang wanita mungkin punya kesalahan, ya saya maafkanlah, memang saya harus salah untuk mendidiknya misalnya. Atau boleh jadi bahwa dia terburu nafsu, dia terlalu emosi sehingga menjatuhkan talaknya tanpa berpikir panjang tentang keadaan sang wanita itu sendiri, juga keadaan anaknya kan. Maka ada waktu untuk berpikir. Nah, yang waktu ini itu 3 kali bersih dari haid kali ini akan menjadi sempit jika sang wanita meminum obat yang sifatnya mempercepat haid atau pil tuntas yang segera memperingkas waktu haid, ya kan? Tadinya 10 hari, 15 hari atau 7 hari hanya menjadi 3 hari, ya, bersih, selesai. Setelah itu dia minum lagi obat untuk mempercepat haid lagi, gitu. Sehingga dalam sebulan boleh jadi 2 kali haid misalnya, ya. Maka ini mempersempit ruang gerak bagi laki-laki dalam hal ia berpikir demi kepentingan kehidupan rumah tangganya, ya kan? Maka dalam keadaan seperti ini haruslah ia meminta izin kepada suaminya. Jelas ya? Ya, sehingga apa? Sang suami tidak terburu-buru waktu misalnya, ya. Ya, ibaratnya mungkin sang wanita protes. Ya, kalau mau cerai saja, selesai, tidak, ya. Kalau laki-laki kan perlu berpikir. Ya, maka hendaknya dijaga hak dari suami ini. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira jelas. Ini hukum permasalahan pertama, yaitu penggunaan obat yang sifatnya memancing datangnya haid ataupun mencegah datangnya haid. Perkara yang kedua, permasalahan yang kedua adalah penggunaan obat-obatan yang sifatnya mencegah kehamilan. Maka untuk perkara ini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, ayyamna'ahu man'an mustamirran. Obat-obatan atau alat kontrasepsi yang bersifat mencegah kehamilan secara permanen, mustamirran, berlangsung terus-menerus, permanen, ya. Baik dengan menutup tuba fallopi, ya, ataupun pada laki-laki, ya, tubektomi atau vasektomi, ya, yang sifatnya permanen, kontrasepsi permanen. Maka untuk perkara ini la yajuz, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia bersifat yaqta'ul hamla, bersifat menghentikan sama sekali kemungkinan kehamilan. Adalah bentuk dari mengurangi keturunan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Tujuan syariat adalah apa? Memperbanyak keturunan. Tazawwajul waluda. Carilah istri yang penyayang, punya sifat keibuan, serta banyak melahirkan. Ya. Dan Rasul menegaskan bahwa fa inni mukatsirun bikum al-umam yaumil qiyamah. Aku akan saling berbangga dengan para nabi yang lainnya dalam hal jumlah umat di hari kiamat nanti, ya kan? Maka ternyata keterangan syariat menunjukkan kepada kita bahwa adalah perkara yang utama, perkara yang didorong untuk memperbanyak keturunan dan menutup kemungkinan adanya kehamilan secara permanen
adalah perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dan sesungguhnya kata Syekh, manusia tidaklah mungkin merasa aman bahwa anak-anak yang ada sekarang ini akan tetap hidup, ya kan? Mungkin seorang mengatakan saya sudah punya anak 10 misalnya, sudah punya anak 5, atau sudah cukup banyak itu, ya kan? Sesungguhnya tidak kita ketahui bagaimana nanti keadaan. Sesungguhnya boleh jadi kelima anak ini dalam sekejap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Meninggal dalam kecelakaan atau dalam musibah atau perkara-perkara yang lain yang tidak diinginkan, ya kan? Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika telah terlanjur ditutup jalan kehamilannya, maka akan terjadi, ya, sang wanita tidak memiliki keturunan lagi, ya kan? Jadilah dia armilah, wanita yang tidak punya anak sama sekali. Dan ini suatu perkara yang mengenaskan tentu saja, ya kan? Karena anak-anak dan keturunan merupakan perkara yang diharapkan dan disediakan oleh setiap anak manusia. Dan karena itu diadakanlah pernikahan, ya kan? Jadi kalau begitu, keadaan ini adalah keadaan yang juga perlu diperhatikan oleh para wanita. Karena ternyata apa yang mereka bayangkan dari cukupnya anak dengan bilangan tertentu ini tadi, ternyata belum tentu cukup ketika terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ya kan? Ya, jadi setiap orang 2 anak cukup, ya kan? Dan ternyata belum tentu cukup, ya. Boleh kita mengatakan 2 anak cukup, tapi siapkan cadangannya gitu, ya. Nah, adapun kalau sudah dipotong sama sekali atau diputus sama sekali, maka tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan cadangan, ya kan? Ya. Kalau ada yang mengatakan tadi kan boleh dibuka lagi Ustaz, karena ada permak yang sifatnya permanen, tapi nanti kemudian bisa ditembus lagi, ya, sehingga memungkinkan terjadinya persalinan lagi. Tapi dalam prakteknya kejadian seperti itu sulit terjadi. Artinya setelah lama ditutup jalan atau penyebab terjadi kehamilan ini, maka kemungkinan untuk mendatangkan kesuburan sudah sulit lagi, ya. Karena yang diinginkan bukan hanya masalah kesediaan sperma dan ovum, ya kan? Tetapi juga apa? Salahiyatul mahal, layak tidaknya, subur tidaknya rahim dari sang wanita, yang terkadang ketika dilakukan vasektomi atau tudektomi, ya, kontrasepsi permanen ini, terjadi perubahan yang menyebabkan ketidaksuburan pada sang wanita, ya, sehingga kadang terjadi. Dan ini banyak.